Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil marrir rahim wal malaikatil mukarrabin ala habibi rabbil alamin. Sayyidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, pemerhati program Qalbun Salim yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan limpahan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih berkesempatan untuk terus mengikuti kajian yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita bersama. Tidak lupa kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk mengikhlaskan niat, memurnikan niat dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah kajian kita kali ini, semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang solehin, solehat, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berkelanjutan, yaitu terkait dengan istighasah. Karena tema ini sering muncul, sering viral, dan perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dengan pemaknanya agar kita di dalam memaknai yang namanya istighasah ini tepat sesuai dengan petunjuk Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya istighasah ini sejalan, seiring, semakna dengan yang namanya tawassul, seiring dengan maknanya at-tawajjuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Subki dalam kitab Shifa'us Saqam. Beliau menyatakan bahwa at-tawassul wa tawajjuh wal istighasah muaddaha wahid. Jadi konsep dasarnya daripada tawassul, tawajjuh, dan istighasah ini sebenarnya satu, yaitu kita meyakini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihindarkan dari mara bahaya, untuk kita mendapatkan kebaikan dari doa kita, mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari Allah, nafa' yang dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat buat kehidupan kita dengan jalan yang ditetapkan oleh syariat, dengan keyakinan bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan dharar atau mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, semua yang kita jadikan ghaus, yang kita jadikan kita mintai pertolongan adalah semata-mata hanya sebab. Jadi semata-mata hanya sebab, bukan yang mencipta. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dari konsep tawassul, konsep istighasah, tawajjuh ini sama, yaitu semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, Khaliqus syarr wa Khaliqul khair. Jadi Khaliqun nafa' wa Khaliqul dharar atau madarrah. Jadi yang menciptakan kemudaratan adalah Allah, yang menciptakan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, keburukan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan, pemahaman dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang kita anut, yang kita ikuti petunjuk-petunjuknya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, secara bahasa al-istighasah ini diambil dari kata ghaus. Ghaus artinya pertolongan, adalah wazni istif'al, ya. Wazan ini, pola ini memiliki makna talab atau meminta. Dengan kata lain, al-istighasah adalah minta pertolongan, memohon
pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita definisikan ya lebih lanjut secara syara. Istighasah adalah talabul ghaus inda syiddati wadhiq. Jadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala inda syiddah, tatkala sulit, wadhiq, kesempitan, kesukaran. Tatkala kita memiliki kesukaran, ketika kita memiliki kesulitan, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain ini namanya kita sedang beristighasah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kata istighasah ini ada kesamaan makna dengan yang namanya al-isti'anah. Isti'anah juga memohon pertolongan, minta bantuan. Memohon pertolongan dan bantuan. Cuman kalau isti'anah ini a'am minal istighasah. Lebih umum sifatnya daripada istighasah. Kalau istighasah inda syiddah wadhiq, ketika ada kesulitan, ada kesukaran. Kalau isti'anah ini secara umum. Semua yang namanya permohonan permintaan, meminta tolong, itu kita sebut dengan isti'anah. Sebagaimana dalam ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar, dengan kesabaran dan dengan salat. Ini a'am, lebih luas maknanya dibanding dengan yang namanya istighasah. Kalau istighasah ini khusus lebih mengarah kepada situasi sulit, situasi yang sukar. Dan biasanya ini kejadian-kejadian yang luar biasa, situasi atau musibah-musibah yang terjadi yang menimpa pada diri kita, sehingga kita melakukan istighasah, melakukan bukan isti'anah tapi melakukan istighasah, yaitu memohon ghaus, talabul ghaus minallah inda syiddati wadhiq. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat dhiq wasyiddah, untuk mengangkat kesukaran dan kesulitan-kesulitan yang kita miliki. Makanya biasa kita dengar ketika ada siswa-siswi yang akan melakukan ujian, melakukan istighasah, mengingat kesulitannya begitu luar biasa, sehingga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan soal-soal ujian itu tadi. Jadi istighasah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 9, Allah berfirman iz tastaghisuna rabbakum. Tatkala mereka memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iz tastaghisuna rabbakum. Tatkala mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka memohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi yang namanya peperangan saat itu. Oleh karena itu dalam firman Allah tersebut perlu kita lihat ya. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala mereka, ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu mohon pertolongan kepada Tuhanmu, fastajaba lakum, maka Allah memperkenankan permintaan tolong kamu tadi. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Sesungguhnya aku akan mendatangkan, kata Allah, bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini dalil yang bisa kita ajukan, yang bisa kita tampilkan mengenai definisi daripada istighasah. Jadi Al-Anfal ayat 9 ini bisa kita jadikan rujukan, kita jadikan dasar ya, untuk menyatakan bahwa istighasah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bersama bahwa istighasah ini ada 2 jenis. Yang pertama istighasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah tadi yang kita sudah paparkan, tatkala
makna dalam Al-Anfal ayat 9 tadi, "Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin." Al-Anfal ayat 9. Ingatlah wahai Muhammad ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, tastaghisuna rabbakum, tatkala kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, tatkala itu Allah memenuhi permohonan atau permintaan tolong tersebut. Dengan cara apa Allah memberikan pertolongan? Sesungguhnya Allah akan mendatangkan bala bantuan berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini istighosah jenis yang pertama, yaitu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesulitan kita, untuk melapangkan kesukaran kita, untuk mempermudah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sehingga pertolongan ini kita arahkan, permohonan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bagaimana yang kita garis bawahi tadi, bahwa hakikatnya yang namanya istighosah ini adalah talab minallah. Kita memohon, meminta kepada Allah untuk menghindarkan dari persoalan, ya, dengan keyakinan ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa khaliqul asya, khaliqu kulli syai' adalah Allah Subhanahu wa taala wahdahu. Hanya Allah sematalah yang mencipta segala sesuatu, mencipta terkabulnya doa, terciptanya Allah yang mencipta terkabulnya permintaan permohonan dari seorang hamba. Ini yang pertama. Untuk pembagian atau yang namanya istighosah, macam-macam istighosah berikutnya, pembagian yang kedua kita akan jelaskan setelah jeda yang satu ini. Selanjutnya terkait dengan pembagian istighosah yang kedua, tadi sudah kita jelaskan yang pertama bahwa istighosah itu ada dua macam. Yang pertama istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anfal ayat 9 tadi. Selanjutnya yang kedua adalah istighosah bi ghairillah, istighosah kepada selain Allah. Ini sudah merupakan kesepakatan daripada para ulama atas kebolehan istighosah bi ghairillah dengan banyak dalil yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu dalil-dalil yang dipaparkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejalan karena tadi saya katakan menurut Imam As-Subki dalam Sifatus Saqam disebutkan bahwa yang namanya tawassul, tawajjuh dan istighosah ini muaddaha wahid. Jadi bermuara kepada satu hal, yaitu kita memohon kepada Allah untuk kita peroleh manfaat dan dijauhkan dari mudarat dengan perantaraan, ya, dengan keyakinan bahwa dengan perantaraan yang disahkan atau diperbolehkan oleh syara', dengan keyakinan bahwa pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama. Jadi dalil-dalil yang ada pada istighosah ini bisa jadi ada semacam kemiripan, kesamaan, bisa digunakan pada dalil-dalil tawassul, tabarruk dan lain sebagainya. Ini ada dalil-dalil yang bisa digunakan untuk hal-hal tersebut karena muaranya satu, sama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan media tabarruk, dengan menggunakan seseorang, menggunakan benda, menggunakan kegiatan-kegiatan ini sebagaimana
sampaikan pada episode tabarruk, terkait dengan tabarruk dengan ngalap berkah, mengharap keberkahan, tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang, melalui benda, melalui kegiatan-kegiatan. Itu juga bisa digunakan dalil-dalilnya dalam kaitannya dengan tawassul. Tawassul itu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari mara bahaya dan kita minta kemanfaatan dengan disertakan perantara yang disahkan, diperbolehkan oleh syarak dengan keyakinan bahwa yang namanya pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara istighosah adalah talabul ghaus minallah minasyiddati waddhiq. Jadi kita memohon kepada Allah untuk dilepaskan dari kesulitan dan kesukaran. Ini sebenarnya hakikatnya sama. Kita memohon kepada Allah untuk dilepaskan dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuatu yang buruk bagi kita. Hakikatnya tiga hal ini sama. Sebagaimana disampaikan oleh Imam As-Subki tadi dalam kitab Sifa'us Saqam. Macam-macam istighosah ini yang kedua tadi saya katakan istighosah bi ghairillah. Nah, istighosah bi ghairillah ini sama dengan tawassul tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi ulama ittifaq bersepakat untuk memberikan izin, ibaratnya kebolehan. Menganggap bahwa yang namanya istighosah bi ghairillah ini boleh. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam kitab-kitab yang sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan keyakinan bahwa yang dimintai pertolongan tadi itu adalah sebagai sebab, bukan penciptanya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita yakini seyakin-yakinnya sesuai dengan keyakinan ulama salaf, sebagaimana ulama pendahulu kita. Sehingga dengan adanya pemaparan dalil-dalil yang disampaikan oleh para ulama memberikan kesimpulan bahwa yang namanya istighosah bi ghairillah ini diperbolehkan. Tentunya dalil tidak sedikit ya, tidak sedikit. Banyak sekali saya katakan bahwa dalil dalam tabarruk bisa digunakan, dalil dalam tawassul juga bisa digunakan. Sekarang juga dalil terkait dengan istighosah juga diperbolehkan. Yang pertama, dalil kebolehan istighosah bi ghairillah adalah hadis riwayat Al-Bukhari yang menyatakan bahwa inna syamsa tadnu yaumal qiyamati hatta yablughal 'araku nisfal udhun. Matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, ya. Sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ini pada hari kiamat ya. Fabainamahum, tatkala mereka kadzalik, kondisinya seperti itu, mereka istaghasu bi Adam. Mereka beristighosah kepada Adam, meminta pertolongan kepada Adam alaihis salam. Summa bi Musa, kemudian kepada Nabi Musa, summa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Ini hadis Bukhari ini menyatakan bahwa pada hari kiamat nanti matahari akan dekat dengan kepala kita, mendekat kepada kepala kita, kepada kepala manusia yang ada pada saat itu di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mengeluarkan keringatnya nisfal udhun, sampai separuh dari telinga. Saking panasnya sehingga mengeluarkan keringat sampai keringat itu menenggelamkan mereka. Posisinya separuh telinga. Nah, pada saat kondisi seperti ini apa yang dilakukan mereka? Istaghasu bi Adam. Mereka istighasah, talabul ghaus, mencari pertolongan, bantuan ya. Minta bantuan, minta pertolongan kepada siapa? Bi Adam, dengan Nabi Adam alaihis salam. Kemudian karena Adam tidak memungkinkan, tidak bisa memberikan istighasah, memberikan pertolongan, kemudian bi Musa, kemudian kepada Nabi Musa, selanjutnya kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita bisa lihat, kita bisa ambil satu i'tibar, satu pelajaran bahwa pada hari kiamat nanti kita diperbolehkan istighosah kepada selain Allah, yaitu kita beristighosah kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita diperbolehkan istighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, tentunya pada saat di dunia pun saat ini kita diperbolehkan untuk beristighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, hadis pertama, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini hadis yang pertama yang bisa kita pedomani, bahwa istighosah kepada selain Allah itu dibenarkan secara syara'. Oleh syara' diperbolehkan. Yang kedua, riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan lain sebagainya, bahwa pada saat zaman Umar Ibn Khattab, kurang lebih di tahun 18-an, Rasulullah SAW meninggal tahun 11, kemudian disambung dengan Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar 2 tahun, kemudian dilanjutkan oleh kepemimpinannya oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Nah, tatkala di bawah kepemimpinan Umar Ibn Khattab terjadi paceklik yang panjang. Di situ seorang sahabat Malikud Dar, seorang yang diberi kepercayaan untuk menjaga, ya, diberi kewenangan untuk menjaga kas negara, ya, istilahnya, oleh Umar Ibn Khattab Malikud Dar. Tatkala itu beliau melakukan satu kegiatan, satu amaliyah yang di luar dugaan kita. Beliaunya menuju ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan istighasah, melakukan sesuatu, yaitu meminta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat jelas lafadz yang disampaikan oleh seorang Malikud Dar. Sebenarnya ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bernama Bilal Ibnul Haris Al-Muzani. Namanya adalah Bilal Ibnul Haris Al-Muzani. Beliau datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan beliau di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, melakukan nida, melakukan panggilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah meninggal saat itu, sudah meninggal. Berapa tahun? Kalau 18 berarti 7 tahunan Rasulullah setelah meninggal. Dipanggil oleh Bilal Ibnul Haris Al-Muzani radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Ya Rasulullah, istasqi. Ya Rasul, mintakan hujan pada Allah Subhanahu wa taala li ummatika, untuk umatmu, fa innahum qad halaku, karena mereka sekarang dalam keadaan binasa, sudah paceklik panjang, kering, simpanan makanan, gandum dan lain sebagainya ini sudah habis, ya, termasuk yang ada di nanti penyimpanan makanan itu sudah habis, sehingga mereka dalam keadaan kesulitan yang sangat luar biasa. Nah, kondisi seperti itu mereka yang namanya Bilal Ibnul Haris Al-Muzani beristighasah, meminta pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan keyakinan bahwa Rasul adalah sebagai sebab dikabulkannya doa, bukan Rasul yang menciptakan hujan, tapi yang menciptakan hujan Allah, dan Rasul hanya sebagai sebab terkabulnya doa berupa turunnya hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
konsepnya sama sebenarnya. Sebagai sebab sama dengan kita kalau kita sakit berobat ke dokter, ternyata dokter memberikan obat, memberikan terapi, akhirnya kita sembuh. Dokter sebagai sebab, yang menciptakan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dokter atau obat itu sebagai namanya sesuatu yang sifatnya adi, sebab adi, kalau istighosah, tawassul itu sebab syar'i. Dan dua-duanya sama-sama diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasul. Apakah beliaunya Bilal ibnul Haris al-Muzani tidak kenal tentang tauhid? Yo, jelas mereka lebih kenal daripada kita. Yang lebih heran lagi tatkala itu ketika seorang Bilal ibnul Haris al-Muzani ini setelah menyampaikan istighosahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang dan mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akri Umar salam. Tolong sampaikan salam kepada Umar. Wa akhbirhu annahum yusqaun. Kabari kepada mereka bahwa mereka akan dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katakan kepada Umar, al-kais alaikal kais al-kais. Hendaklah kalian, kamu Umar, hendaklah bersungguh-sungguh ngurusi umat. Bersungguh-sungguhlah dalam mengurus umat. Nah, ini fa'atar rajulu Umar, akhirnya seorang laki-laki tadi Bilal ibnul Haris al-Muzani menghadap kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu an fa akhbarahu. Kemudian yang namanya Bilal ibnul Haris al-Muzani ini memberikan kabar kepada Umar. Apa reaksi Umar? Kita akan sampaikan setelah yang satu ini. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an tatkala mendengar penyampaian dari seorang sahabat Bilal ibnul Haris al-Muzani, beliau menceritakan peristiwa yang dilakukan di makam Rasulullah SAW, menyampaikan istighosah beliaunya kepada Rasulullah, kemudian apa yang terjadi pada dirinya, yaitu berupa mimpi mimpi ketemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyampaikan bahwa umat ini akan diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengirim salam buat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Ketika itu reaksi Umar, fabaka Umar. Umar menangis wa qala ya Rabb. Ini tadi kan diingatkan oleh Bilal ibnul Haris al-Muzani, alaikal kais al-kais. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Bilal ibnul Haris al-Muzani kepada Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar yang begitu teguh menjaga syariat, begitu teguh terhadap hukum, begitu teguh dalam menjaga umat, ini masih diingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masih bermanfaat buat kita bersama, masih bisa mengingatkan kita, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah mengingatkan Umar, alaikal kais al-kais. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam mengurus umat. Ini pesan Rasulullah disampaikan oleh Bilal ibnul Haris al-Muzani kepada beliau. Umar menangis tatkala diingatkan seperti itu. Kemudian beliau berkata, ya Rabb, la alu illa ma'ajastu. Aku sudah kerahkan semua kemampuan saya untuk ngurus umat, kecuali apa yang saya tidak mampu, kata Umar ibnul Khattab sambil menangis. Ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah,
mudah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Baihaqi, Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Jelas derajat atau status hadis ini adalah masuk kategori hadis sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi hadis-hadis yang terkait dengan istighosah, hadis-hadis yang terkait dengan tawassul, tabaruk dan lain sebagainya, ini banyak hadis-hadis yang memang derajatnya bisa dipakai, hasan, sahih dan lain sebagainya. Apalagi dikuatkan oleh para hufadzul hadis, para hufadz, para penghafal hadis yang memang benar-benar kompeten, mumpuni dalam bidangnya. Ini mohon maaf, banyak di antara kita yang kadangkala meremehkan status beliau dengan mempertahankan keyakinan bahwa orang yang beristighosah kepada selain Allah langsung syirik. Kalau memang seperti itu, memang demikian, berarti yang meriwayatkan hadis-hadis tentang istighosah, tentang tawassul ini syirik semua. Aneh gitu loh. Minoritas justru mengcounter mayoritas. Apalagi mayoritas ini ulama kaliber dunia, para muhaddis, para hufadz, para fuqaha, ulama-ulama yang memang benar-benar diakui keilmuannya, diakui keilmuannya oleh ulama-ulama sedunia. Makanya kita harus ekstra hati-hati, ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terhadap syudzud, ya, perkara-perkara yang aneh gitu loh, yang tidak umum dalam urusan agama. Apalagi menggugat dengan dalil-dalil yang sepintas mereka kelihatannya benar, tapi kenyataannya ketika dibedah dalil itu keliru. Oleh karena itu tetaplah kita berpegang teguh mengikuti petunjuk daripada ulama-ulama salafun saleh yang memang benar-benar keilmuannya bersandarkan kepada ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya bersandar kepada ulama sebelumnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan mata rantai sanad keilmuan. Karena sanad keilmuan ini al-isnad minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Oleh karena itu laulal isnad, kalau bukan karena sanad keilmuan itu laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata seenak mulutnya. Ya, dia akan mengatakan apapun yang dia kehendaki. Ini sangat disayangkan. Akhirnya terjadi kerancuan, terjadi kebingungan, terutama di kalangan grassroots yang paling bawah. Kita sebagai umat yang paling bawah ini merasa kebingungan terhadap statement-statement yang aneh dan tidak umum. Dan itu bahkan berpeluang menyimpang dari faham yang sudah disepakati oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama hadis, ulama fikih, ulama akidah dan lain sebagainya. Ini hadis atau dalil yang kedua terkait dengan istighosah, yaitu dalil istighosahnya Bilal ibn al-Haris al-Muzani di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu kita garis bawahi bahwa pada saat Bilal ibn al-Haris al-Muzani menyampaikan kepada Umar, apakah Umar langsung mengatakan kepada Bilal ibn al-Haris al-Muzani, asyrakta, sampean syirik, minta kepada selain Allah, sampean minta kepada Rasulullah. Apakah Umar berkata seperti itu? Tidak, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah, tidak seperti itu. Apakah Umar tidak mengerti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apakah Umar tidak paham makna iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta tolong? Apakah Umar atau sahabat Bilal ibn al-Haris atau perawi hadis ini, apakah mereka tidak mengerti tentang batasan-batasan syirik? Aneh ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini ulama-ulama sudah menyatakan kebolehan seperti itu. Ini terbukti bahwa Umar responnya tidak mensyirikkan Bilal ibn al-Haris al-Muzani.
tapi malah beliau menangis mengingat pesan Rasulullah SAW untuk bersungguh-sungguh ngopeni umat, untuk bersungguh-sungguh mengayomi umat, untuk bersungguh-sungguh mengurus umat Nabi Muhammad SAW. Karena ini amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah SAW untuk menerapkan, memberikan pengayoman kepada umat. Hadirin hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah yang berbahagia. Dalil yang ketiga, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan At-Tabarani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan inna lillahi malaikah fil ardi siwal hafadhah yaktubuna ma yasqutu min waraqis syajar fa idza asaba ahadakum arjatun bi ardin falat falyunadi ainu ibadallah. Rawahu Tabarani wa qala al-Hafidz al-Haythami rijaluhu thiqat wa rawahu aidan al-Bazzar wa Ibnus Sunni. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat di muka bumi ini selain hafadhah yang menulis daun-daun yang berguguran. Maka ini yang perlu kita garis bawahi, fa idza asaba ahadukum arjatun, tatkala kalian ditimpa kesulitan di sebuah padang, ya, tanah lapang, kesulitan, kita sendirian, mungkin tidak ada orang di situ, kita sendiri dalam kondisi sendiri, apa anjuran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fal yunadi, hendaklah dia mengatakan ainu ibadallah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ainu ibadallah. Rawahu Tabarani. Mengatakan tolonglah aku wahai para hamba Allah. Bayangkan. Ma'asyiral hadirin. Ini kebolehan kita minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ainu ibadallah. Rawahu Tabarani. Jadi kebolehan terhadap permintaan tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini dalil ini menunjukkan bahwa kita diperbolehkan memohon, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Amali. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa hadis ini hasan dan bisa dipakai. Ini sangat saling memperkuat antara hadis satu dengan hadis yang lainnya. Oleh karena itu, ulama memberikan kesepakatan bahwa istighasah, memohon pertolongan inda syiddati wadhiq, ketika kita mengalami kesulitan dan kesukaran, ini diperbolehkan. Jawaz, mereka sepakat untuk memberikan kebolehan terhadap permohonan atau permintaan tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa hadisnya? Hadisnya Umar tadi sudah, hadisnya ini sudah. Rawahu At-Tabarani yang menyatakan bahwa ketika kita dalam keadaan sendiri di tanah lapang, ini bisa kita praktekkan. Kalau kita kesulitan, tersesat di jalan, itu kita bisa sampaikan, ainu ya ibadallah. Ainu ibadallah, hamba-hamba Allah, tolonglah saya. Hamba Allah di sini malaikat Allah ini akan menolong kita, akan membantu kita. Bahwa di sekitar kita ini ada hamba-hamba Allah, yaitu malaikat-malaikat Allah. Selain hafadhah tadi yang disampaikan, yang selain hafadhah yang menulis dedaunan, menjaga dedaunan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalil yang keempat. Ini perlu kita tambah bukti dasar agar kita di dalam melaksanakan amaliyah yang berupa istighasah ini tidak ragu-ragu lagi. Saatnya ada yang membuat ragu-ragu, kita semua sudah tidak akan tergoyahkan karena hadis-hadis yang kita paparkan semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, ini disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad, Imam Al-Bukhari menyatakan dengan sanad yang sahih tanpa illat. Bayangkan tanpa ada
celah ya, tidak ada celah sama sekali. Tidak ada cacatnya sama sekali dari Abdurrahman ibnu Sa'ad. Beliau berkata, nah, suatu ketika Ibnu Umar, Abdullah namanya, Abdullah ibnu Umar ini terkena sejenis kelumpuhan, khadirat rijluhu, kelumpuhan. Jadi kaki beliau ini terkena penyakit yang namanya kelumpuhan. Maka salah seorang yang hadir itu mengatakan, sebutkanlah orang yang paling Anda cintai. Di situ disebutkan, disuruh menyebutkan orang yang paling dicintai. Apa yang disampaikan, yang disebut oleh Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar ini mengatakan, ya Muhammad. Nah, beliau menyampaikan kata, ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Seketika itu kaki beliau sembuh. Luar biasa. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya ketika kita menyampaikan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut orang yang kita cintai. Maksudnya yang kita cintai di sini adalah orang-orang yang dekat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki pangkat dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita jadikan alat perantara agar dimudahkan terkabulnya doa-doa kita, permohonan-permohonan kita yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi asar ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibrahim Al-Harbi dalam kitabnya Gharibul Hadis. Ini juga disampaikan seperti itu. Jadi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kita paparkan ya, terkait dengan hadis istighasahnya manusia tatkala itu di hari kiamat, istighasah kepada meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadis yang pertama tadi kita sampaikan, yang kedua terkait dengan Bilal ibnul Haris al-Muzani juga gitu. Yang ketiga hadis terkait dengan kita tatkala kondisi kita tersesat, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan pertolongan, memohon pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang ada di sekitar tempat kita. A'inu ibadallah. Kemudian yang nomor 3 kita sebut sebagaimana riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau menyampaikan, menyebut orang yang dicintai oleh Allah, orang yang paling dia cintai, dan orang tersebut adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, tatkala atau seketika itu yang namanya khadirat rijluhu, rasa sakit yang berupa semacam kelumpuhan itu disembuhkan berkah doa-doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tawassul, melalui tabarruk, melalui istighasah kepada selain Allah, kepada selain Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah praktek istighasah yang kami paparkan tadi selain hadis-hadis Rasulullah SAW diamalkan oleh para ulama salaf? Nantikan penjelasannya setelah yang satu ini. Setelah kami paparkan beberapa hadis Rasulullah SAW mengenai kebolehan istighasah bighairillah, istighasah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat, kita tengok, adakah amaliyah-amaliyah ini dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang lain atau ulama-ulama salaf, termasuk mungkin ulama khalaf dan lain sebagainya. Amaliyah yang pertama kita lihat, Ad-Darimi meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang la ba'sa bih, yang diperbolehkan, dari Abu Zauza yang mengatakan suatu ketika penduduk Madinah ini dalam keadaan paceklik.
Suatu ketika penduduk Madinah dalam keadaan paceklik yang parah hingga mereka mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah mengatakan, nah ini yang perlu kita garis bawahi, lihatlah dan datangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat dan datanglah kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini justru istighosah bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighosahnya bukan kepada orang tapi kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengadu kepada Aisyah, Aisyah menyatakan radhiyallahu anha, lihatlah dan datangi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu buatlah lubang, buatlah di atasnya celah atau lubang ke arah langit, sehingga tidak ada bagian dari atap yang menghalangi antara kuburan dengan langit. Ini jadi perintahnya Aisyah kepada orang tersebut bahwa suruh datang kepada kuburan Nabi Muhammad SAW, kemudian buatlah celah atau lubang sehingga di atas kuburan Nabi Muhammad SAW tidak ada penghalang antara kuburan Nabi Muhammad dengan langit. Mahbatur rahmat, tempat turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka melaksanakan petunjuk daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tersebut, dan akhirnya turun hujan deras hingga rerumputan tumbuh dan unta-unta kegemukan. Saat itu, ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, hingga tahun tersebut dinamakan Amul Fatek, yakni tahun pada saat binatang-binatang ternak waktu itu gemuk-gemuk dan melimpah gaji dan dagingnya. Ini Ad-Darimi dalam sunannya dengan sanad la ba'sa bih. Ini bukti bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha menganjurkan kepada kita untuk beristighosah. Justru istighosahnya bukan kepada seseorang tapi kepada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijadikan sebab terkabulnya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kuburannya, tapi siapa penghuninya, penghuni daripada kubur itu. Ini yang membuat mulia, menjadi terhormat, bukan karena sebongkah tanahnya, tapi siapa yang menempati. Sama dengan rumah, tatkala kita yang menempati rumah itu biasa-biasa saja, tapi kalau yang menempati itu seorang ulama besar atau mungkin pejabat, itu akan nilainya berbeda. Jadi tanah yang dihuni oleh Nabi Muhammad SAW, orang terbaik seluruh dunia, tentunya tanah yang ada di situ menjadi mulia karena kemuliaan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ya katut mulia, kita akan ikut menjadi mulia gara-gara di situ ada orang yang mulia. Termasuk tanah yang ada di Madinah ini menjadi tanah yang mulia, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nilai tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena tanahnya itu tapi karena penghuninya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral hadirin, jamaah pemirsa NTV yang dirahmati oleh Allah, amaliyah yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mohon maaf kalau kita pertanyakan kembali, apakah Siti Aisyah radhiyallahu anha tidak mengerti makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apakah beliau tidak tahu fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah? Hadis-hadis Rasulullah seperti ini. Tentu Siti Aisyah radhiyallahu anha lebih mengetahui daripada kita. Beliau lebih paham. Sehingga apa yang beliau kerjakan ini merupakan taklim buat kita bersama. Pelajaran buat kita bersama bahwa salah satu cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara beristighosah kepada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pastinya ikut memohonkan atau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an ya, yang sering kita dengar, idzalamu anfusahum ja'uka
fastaghfirullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum, ini ayatnya, walau annahum idzalamu anfusahum. Tatkala mereka mendolimi mereka sendiri, ja'uka, maka mereka datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan di sana? Fastaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang tersebut memohon ampun atas kesalahan, kekeliruannya, kemaksiatan yang pernah dilakukan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat selanjutnya menyatakan fastaghfaralahumur rasul, maka Rasul pun ikut memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawajadullah tawwabar rahimah, maka kita telah mengetahui Allah dalam keadaan tawwabar rahimah, maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi Rasulullah SAW masih memiliki kemampuan untuk mendoakan kita sesuai dengan ayat tersebut. Jangan kita anggap Rasulullah sudah tidak mampu menjadi sebongkah tanah. Itu sangat disayangkan. Rasulullah masih memiliki kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan kita, untuk memohonkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua amaliyah yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, amaliyah ini juga dilakukan oleh Umar, ya, Umar ibnul Khattab. Tatkala itu terjadi paceklik yang panjang, selain yang saya sampaikan tadi, beliau menyampaikan, menulis surat, ya, kemudian menyampaikan surat ini kepada Abu Musa di Basrah. Beliau menyatakan, tolonglah umat Nabi Muhammad. Surat yang kedua dilayangkan kepada Amr bin As yang ada di Mesir, tolonglah umat Muhammad. Kemudian kedua gubernur ini mengirimkan makanan-makanan, bahan makanan ke Madinah. Ini Umar ibnul Khattab memberikan contoh lagi. Beliau meminta tolong, memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yel-yel yang dilakukan oleh umat Islam ketika perang Yamamah pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wa Muhammadah. Ini yel-yel yang dilakukan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighasah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah ya Rasulullah, maknanya gitu. Kami perang dalam keadaan kondisi seperti ini. Wa Muhammadah, wa Muhammadah. Ini yel-yelnya sahabat. Berbeda dengan kita, Allahu Akbar untuk perang, untuk demo Allahu Akbar. Ini nyebutnya bukan Allahu Akbar tapi wa Muhammadah. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, doakan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Nabi sebagai sebab dikabulkannya doa, dikabulkannya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amaliyah istighasah ini sebenarnya dilakukan bukan hanya sahabat saja, bukan hanya ulama-ulama di masa sahabat saja, akan tetapi sebagaimana yang kita ketahui, Imam Syafi'i yang wafat tahun 204 Hijriah berkata, ya, ini amal yang kelima yang dilakukan oleh seorang ulama salaf, ya, tadi kita sebut dua, yang ketiga sekarang. Inilah tabarruku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaum, yakni zairan. Sungguh aku bertabarruk, mengambil berkah Abu Hanifah. Aku mendatangi kuburannya tiap hari dalam rangka untuk ziarah. Jadi ziarah setiap hari beliau ke kuburan siapa? Abu Hanifah. Imam Syafi'i ziarah ke kuburan Abi Hanifah. Fa idza aradat li hajatun, kalau beliau memiliki hajat, shallaitu rakaatain, beliaunya salat 2 rakaat, wajitu ila qabrihi. Setelah sholat 2 rakaat, terus beliau datang ke kuburan Abu Hanifah. Wa sa'altullahal hajah indahu. Nah, setelah sholat, beliau ke kuburan
Abu Hanifah, di situ beliau memohon kepada Allah ada di samping kuburan Abu Hanifah. Fama taba'udu anni hatta tuqdo. Enggak lama. Hajatku dikabulkan. Ini Imam Syafi'i. Contoh buat kita. Kalau kita punya hajat, kita sholat 2 rakaat, mohon hajat, sholat hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya di dekat kuburan yang turja barakatuhu, yang di situ kita harapkan berkahnya, pada ulama, kepada wali, kepada sunan-sunan, mungkin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah ada di dekat ulama yang kita yakini kesalehannya, yang kita yakini keulamaannya. Insya Allah beliau juga mendoakan kita sehingga kemungkinan besarnya dikabulkannya doa itu lebih bisa kita harapkan. Ini Imam Syafi'i. Begitu pula Imam Ahmad. Bagaimana dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, ya, Imam Ahmad mengatakan, aku menunaikan ibadah haji 5 kali, 2 kali naik hewan, 3 kali jalan kaki. Dalam salah satu perjalanan itu aku tersesat. Apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal? A'inu ibadallah, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah, wahai malaikat-malaikat Allah. Ini meminta tolong kepada malaikat Allah, kepada hamba-hamba Allah. Dilakukan oleh siapa? Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi keberkahan, tabarruk dan meminta istighosah kepada selain Allah ini sudah amaliyah yang dipraktekkan dari generasi ke generasi, dari zaman Nabi dilakukan, zaman sahabat dilakukan, zaman ulama-ulama salaf ini ada dilaksanakan. Ya. Sebagai penutup, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ada seorang ulama yang bernama At-Tabarani bersama Abu Syaih di Madinah. Ketika berada di Madinah, Abu Bakar Al-Minqari, beliau mengatakan, aku bersama At-Tabarani dan Abu Syaih berada di Madinah. Kami pada saat itu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, salah satu di antara kami mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya Abu Bakar Al-Minqari ini menuju kepada Rasulullah di makam Rasulullah. Apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, alju. Ya Rasulullah, kami lapar. Hanya itu yang disampaikan. Minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya lapar ya Rasul, saya lapar. Kalau tidak ada rezeki pada saat itu, insya Allah kami akan mati. Abu Bakar melanjutkan kisahnya, kemudian aku dan Abu Syaih beranjak tidur, sedangkan At-Tabarani duduk melihat sesuatu. Tiba-tiba datanglah seorang Alawi yang datang membawa makanan di situ. Diberikan, ya ditanya kepada oleh At-Tabarani dan kawan-kawan ini. Kamu kok tahu kalau kami ini membutuhkan makanan? Atau dengan bahasa lain, kamu mengeluh kepada Nabi Muhammad ya? Kalau kamu lapar. Loh kamu kok tahu? Ya, tadi saya tidur bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan beliau menyampaikan agar saya memberi makan kalian dengan makanan yang sangat luar biasa, sangat banyak. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW masih memungkinkan untuk kita mintai pertolongan, masih layak untuk kita beristighosah kepada Rasulullah SAW. Kita selain itu juga bukti bahwa adanya kebolehan bahwa kita beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dari kajian kita kali ini bahwa istighosah memiliki kesamaan makna dengan at-tawassul wa tawajjuh. Mungkin bisa diartikan dengan ngalap berkah juga, ada kesamaan, yaitu meminta kepada Allah dengan
keyakinan dengan menggunakan perantaraan, dengan wasilah atau kepada orang lain, dengan keyakinan bahwa yang kita mintai tolong tadi adalah sebagai sebab, ini yang kita garis bawahi, sebagai sebab terkabulkannya doa, bukan mencipta, tapi yang kita jadikan, yang kita mintai tolong itu adalah sebagai sebab terkabulnya doa. Dan ini dibuktikan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW dan diamalkan juga oleh ulama-ulama salaf. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat buat kita bersama, menambah keyakinan kita bahwa istighasah bighairillah ini jaiz, diperbolehkan dan disepakati oleh para ulama. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.